Gamma Delta, SPM 18098, kelas ME6A, mata kuliah Manajemen Sistem Informasi, jurusan Manajemen, Universitas Bung Hatta. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dan Bapak Purbo Jaminko yang saya hormati, apa kabar? Saya akan menjelaskan hasil tentang presentasi saya, yaitu Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. 1. Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen. 2. Dampak Sistem Informasi Manajemen. 3. Sistem untuk keunggulan kompetitif. Sistem informasi dan organisasi mempengaruhi satu sama lain. SI dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Organisasi dan TI. Faktor mediasi lingkungan, budaya, struktur, prosedur, standar, proses bisnis, politik, keputusan manajemen, peluang. Organisasi adalah struktur formal yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Fitur organisasi yaitu rutinitas dan proses bisnis. Kegiatan menyerap sumber daya, mengolah serta memproduksi. Rutinitas merupakan SOP, Standard Operating Procedure. Politik organisasi. Perbedaan-perbedaan ini menjadi persoalan bagi manajer dan karyawan. Dan hasilnya adalah pergolakan politik, persaingan, dan konflik di dalam organisasi. Lingkungan organisasi memiliki hubungan timbal balik. Pada suatu sisi, organisasi terbuka dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik di sekitarnya. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai pemerintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang dikendalikan, dan pemimpin organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Fitur lain dari organisasi meliputi struktur, saran, konstituensi, gaya kepemimpin, tugas-tugas, dan lingkungan sekitar yang berbeda. Dampak sistem informasi terhadap organisasi dan perusahaan bisnis, yaitu dampak dari ekonomi. Teknologi informasi mengubah baik biaya relatif modal maupun biaya informal. Dampak sistem informasi terhadap organisasi dan perusahaan bisnis. Teknologi informasi mengubah baik biaya relatif modal maupun biaya informasi. Dampak organisasi dan perilaku yaitu ada 3. Teknologi informasi meratakan organisasi pasca industri, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Internet dan organisasi yaitu ada 2. Internet meningkatkan aksesibilitas, menyimpan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Internet mampu untuk secara dramatis mengurangi biaya transisi yang dihadapi kebanyakan organisasi. Implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Faktor-faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sistem yang baru adalah sebagai berikut. Lingkungan di mana organisasi berfungsi, struktur organisasi, budaya dan politik organisasi, jenis organisasi, dan gaya kepemimpinan. Kelompok kepemimpinan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. Jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis di mana sistem informasi dirancang untuk membantunya. Sistem informasi manajemen untuk keunggulan kompetitif, yaitu 1. Mempertahankan keunggulan bersaing. 2. Menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. 3. Mengelola transisi strategis. Keunggulan kompetitif yang sistem strategis menganugerahkan belum tentu terakhir cukup lama untuk memastikan keuntungan jangka panjang.
Karena pesaing bias, membalas dan menyalin sistem strategis, keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Pasar harapan, pelanggan, dan perubahan teknologi. Menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Penelitian tentang TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa lebih berhasil perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan usahanya lebih menguntungkan. Itu akan dan hanya seperempat dari perusahaan mencapai keselarasan TI dengan bisnis. Sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisnis dapat dijelaskan oleh penyelarasan TI dengan bisnis. Mengelola transisi strategis. Mengadopsi jenis sistem strategis yang diuraikan dalam bab ini umumnya membutuhkan perubahan tujuan bisnis. Perubahan sosio-teknikal mempengaruhi baik sosial dan unsur-unsur teknis organisasi. Dapat dianggap strategis transisi gerakan. Perencanaan strategis, sistem informasi, studi kasus perusahaan asuransi jiwa. Asuransi dapat didefinisikan dari beberapa segi berikut. Ada dua, segi ekonomi dan segi hukum. Segi ekonomi, asuransi merupakan lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dikumpulkan dana besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu, bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam asuransi karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan peristiwa tidak terduga. Segi hukum, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian menyatakan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan siapa pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung dan timbul. Asuransi jiwa dibedakan dalam 4 golongan sebagai berikut, yaitu 1. Asuransi jiwa waktu tertentu, 2. Asuransi jiwa seumur hidup, 3. Asuransi jiwa universal, 4. Asuransi jiwa endomen. Asuransi jiwa merupakan bentuk kerjasama antara orang yang ingin mengurangi risiko dan diakibatkan oleh beberapa berikut, yaitu ada 3. Risiko kematian adalah peristiwa yang pasti terjadi tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi kematian, menyebabkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga atau tanggungan yang ditinggalkan. 2. Risiko hari tua adalah peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadi tetapi tidak berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan kekurangan mampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri, keluarga atau tanggungan. 3. Risiko kecelakaan yaitu peristiwa yang tidak pasti terjadi tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat menyebabkan kematian atau ketidakmampuan, merosotnya kondisi kesehatan, bahkan menjadi cacat seumur hidup, menyebabkan kerusakan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga. Perencanaan strategi sistem informasi yaitu ada 6. 1. Keadaan umum perusahaan asuransi jiwa. 2. Arsitektur informasi. 3. Model relasional entitas. 4. Dukungan sistem informasi. 5. Dukungan perangkat keras dan lunak. 6. Jaringan komunikasi data. Keadaan umum perusahaan asuransi jiwa yaitu ada lembaga-lembaga sebagai berikut. Lembaga komisi asuransi, presiden direktur, direktur pelaksanaan. Ada manajer pemasaran, manajer new business dan underwriting, manajer pelayanan konsumen, manajer personalia, manajer umum, manajer administrasi industri, agen, manajer teknologi informasi, manajer keuangan, dan akuntansi. Arsitektur informasi. Sebelum ke arsitektur informasi, dilakukan analisis mendalam terhadap organisasi perusahaan
untuk menentukan arca, fungsi dan proses bisnis yang terdapat pada organisasi tersebut. Mempersingkat pembahasan, penilaian tersebut langsung diungkapkan dalam tabel matrik fungsi versus subjek data, yaitu ada tahap 1 hingga tahap 5. Proses analisis arsitektur informasi dilakukan melalui beberapa tahap. Model rasional entitas berdasarkan ada lembaga-lembaga berikut, yaitu penjualan, produk, nasabah, humas, pembayaran klaim, penerimaan premi, registrasi, pemeriksaan kesehatan, agen, pembayaran komisi agen, piutang, hierarki agen, TAR, bank, kas kecil, hutang, pembayaran gaji, pegawai, cuti, kehadiran, pembelian, persediaan, dan pemasok. Dukungan sistem informasi, yaitu ada 2, website dan data warehouse. Website mengembangkan homepage atau website, ditunjukkan agar nasabah dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai perusahaan melalui fasilitas internet yang semakin global di seluruh dunia. Selain itu, dengan adanya website, calon nasabah juga dapat melakukan pengisian seperti biasa. Hal tersebut sangat membantu calon nasabah dan agen karena pengisian aplikasi polis asuransi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Data warehouse bertujuan membantu pihak eksekutif untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan langsung dari komputer tanpa harus meminta dari masing-masing bagian yang bersangkutan. Misalnya, pihak eksekutif terlebih dulu harus meminta ke bagian penjual untuk memperoleh laporan penjualan, ke bagian keuangan dan akuntansi untuk memperoleh penerimaan premi nasabah. Dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk kebutuhan perencanaan sistem informasi, diperlihatkan juga perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang berkembang sekarang. Disarankan ada 2 untuk server, untuk terminal atau workstation. Catatannya, premium lebih tinggi dapat dipertimbangkan agar tidak ketinggalan teknologi sebuah mini komputer yang mendukung GUI, Graphical User Interface, akan mendukung main database perusahaan. Spesifikasi perangkat lunak yang diusulkan sebagai berikut ada 2. Itu A. Microsoft AKL 70 plus Online Application Processing atau OLAP Service sebagai database, dan B. Visual Basic 60 jaringan komunikasi data yang masuk akal agar perencanaan sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan hasil dari presentasi saya. Apakah ada salah dan janggal? Tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.